Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra dari kelas HK18D. Saya di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Satrika atau tepatnya mata kuliah hukum kesehatan. Walaupun di belakang saya ada kerusakan lingkungan, tapi saya tidak akan membahas tentang hukum lingkungan tersebut. Oke, langsung saja ke soal. Untuk soal pertama yaitu pengertian hukum kesehatan. Tujuan kesehatan, alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Pertama itu menurut Lennon, hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peralatan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Adapun tujuan hukum kesehatan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan menurut pandangan pribadi sehat itu seperti apa sih jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan? Untuk jawaban nomor 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menurut pasal 1 ayat 1 kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan untuk pandangan pribadi, sehat itu artinya keadaan normal baik secara fisik maupun mental dan mempunyai hak untuk hidup secara produktif atau secara normal. Soal yang ketiga, dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian, dan perjanjian seperti apakah yang dimaksud dengan hukum kesehatan? Tolong jelaskan. Untuk jawaban nomor 3 yaitu hubungan pasien dengan dokter diikat dalam perjanjian terapeutik. Apa sih perjanjian terapeutik itu? Perjanjian terapeutik adalah suatu hubungan dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Untuk soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan menurut pandangan pribadi dan menurut bidang kesehatan yang mendominasinya. Lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana dan pilih salah satu yang mendominasi. Jawaban yang nomor 4, sumber-sumber hukum kesehatan yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Untuk yang kedua itu ada kebiasaan atau custom. Kebiasaan yang dimaksud yaitu sumber hukum yang didapat dari suatu perilaku sama yang dilaksanakan terus-menerus sehingga menjadi suatu hal yang umum untuk dilakukan. Untuk yang kedua untuk yang ketiga itu keputusan hakim atau jurisprudensi, yaitu yang dimana yang dimaksudkan dalam jurisprudensi tersebut yang didapatkan atas keputusan yang diambil oleh hakim melalui masa lalu terhadap suatu perkara. Untuk yang keempat ada traktat. Traktat itu jenis sumber hukum yang berbentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau yang bersifat mengikat. Dan untuk yang terakhir pendapat ahli hukum, biasa disebut doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum kemudian yang dijadikan pedoman terhadap asas penting dalam hukum beserta penerapannya. Untuk pendapat pribadi sih yang mendominasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, karena undang-undang tersebut itu sering dilakukan atau sering dipakai untuk setiap kasus dalam dunia atau dalam tentang kesehatan. Untuk nomor 5, jika Anda seorang pengacara, hal apa saja yang Anda lakukan dalam mengenai kasus pelayanan BPJS? Hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang jaminan kesehatan atau BPJS. Nomor 5 yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang sering kita temukan itu kasus mengenai jaminan kesehatan nasional terdapat pada pasal 2 yang menjadi dasar dalam undang-undang ini. Isi dari pasal 2 tersebut yaitu atas dasar asas kemanusiaan, manfaat, asas keadilan dengan sistem jaminan sosial nasional memberikan jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya terkait kasus yang sering kita temukan di lapangan tersebut, pasal 23 ayat 4.
yang berbunyi peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit di rumah sakit atau kelas pelayanan dirawat inap. Adapun fasilitas kesehatan minim yang pemerintah maupun swasta lakukan peserta dengan bermacam alasan walaupun sudah jelas tercantum di dalam pasal tersebut. Untuk soal yang ke-6, apa yang dimaksud dengan aborsi dan sebutkan serta jelaskan macam dari aborsi. Untuk jawaban nomor 6, aborsi atau abortion dalam bahasa Inggris atau yang dalam pengertiannya suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim. Adapun macam-macam dari aborsi, yang pertama ada abortus komplit, yaitu fenomena jenis keguguran di mana seluruh hasil konservasi telah keluar dari rahim pada kehamilan kurang dari 5 bulan. Untuk yang kedua ada abortus inspiris atau jenis keguguran yang sedang mengancam, yang ditandai dengan sejenis yang telah mendatar, sedangkan hasil konservasi tersebut berada dalam ruang lingkup di dalam rahim. Untuk soal nomor 7, pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa sih yang dimaksud dengan praktik tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktek? Tolong jelaskan. Malpraktik adalah setiap sikap tindakan yang salah dalam aturan kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar dalam masyarakat. Untuk tolak ukurnya sih rata-rata yang membatalkan luka atau yang mengakibatkan untuk kehilangan dan kerugian pada penerima penelayanan tersebut, yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Untuk soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan macam-macam dari malpraktek beserta masing-masing contohnya. Untuk jawaban nomor 8, macam-macam dari malpraktek, yang pertama ada malpraktek pidana, yaitu merupakan kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan pidana. Contohnya sih seseorang bayi yang jarinya terpotong pada saat perawatan, melepas bidai yang dipergunakan untuk membungkus infusan. Untuk yang kedua ada malpraktek perdata. Malpraktek perdata merupakan kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan persoalan perdata. Contohnya seseorang dokter yang melakukan operasi tersebut dan alat tenaga kesehatannya tertinggal di dalam tubuh pasien. Untuk yang ketiga ada malpraktek etik, merupakan tingkah laku dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan persoalan etika atau tingkah laku. Contohnya sih ketika dokter terkontaminasi dengan kepentingan bisnis, jadi seolah dokter itu menjual obat kepada pasien tersebut secara ilegal. Untuk soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan euthanasia? Sebutkan dan jelaskan dari pengertian euthanasia tersebut, serta syarat dan kriteria seperti apakah jika euthanasia dilakukan kepada manusia. Untuk jawaban nomor 9, euthanasia berasal dari kata eo, artinya baik, dan thanatos, artinya kematian. Jadi euthanasia merupakan praktek pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa saat yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Untuk syarat dan kriterianya dilakukan kepada manusia, yang pertama orang-orang yang benar sakit dan tidak dapat diobati. Untuk yang kedua, pasien berada dalam keadaan terminal atau keadaan darurat, kemungkinan hidupnya secara kecil dan tinggal menunggu kematian saja. Untuk syarat dan kriteria dilakukan kepada manusia, yang pertama orang yang ingin diakhiri hidupnya, orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati. Untuk yang kedua, pasien dalam berada keadaan darurat, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian saja. Untuk yang ketiga, pasien harus menderita sakit yang amat sangat bahaya sehingga penderitanya punya dapat dikurangi dengan memberikan morfin untuk mengakhiri hidupnya. Soal yang terakhir, apakah hukum euthanasia di Indonesia
untuk pandangan agama menurut surat Al-Imran ayat 156 yang artinya Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terus yang kedua ada menurut Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Diki Saputra, kelas 8 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.